Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Daniel Van Ismail yang ngebahas buku Kalkulus edisi 9 yang dituliskan oleh Stephen Eric Dunn, Edwin J. Purcell, dan Dale Farberg. Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang poin 4.1 dan 4.2, yaitu pendahuluan luas dan integral tentu. Mau tau gimana pembahasannya? Tonton sampai akhir. Jadi kita mulai dari integral ya. Apa sih itu integral? Integral adalah konsep dalam kalkulus untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh suatu kurva, sumbu X, dan dua garis vertikal. Jika kita memiliki sebuah grafik fungsi dan kita ingin mengetahui luas daerah di bawah kurva tersebut, maka kita bisa menggunakan integral. Nah, contohnya kita bisa lihat dari gambar ini. Pertama kita perhatikan dulu gambar yang paling kiri ya. Seperti kita punya fungsi dan ingin menghitung luas di bawah fungsinya. Namun kita memerlukan suatu satuan khusus untuk dijadikan sebagai suatu acuan bagaimana menghitung luas dari di bawah fungsi tersebut. Karena satuan itu yang lebih mudah menggunakan persegi panjang, maka di sini kita memperoleh ada 7 persegi panjang. Sebenarnya satu lagi ada di ujung sini nih. Nah, karena ini belum cukup untuk memenuhi isi di bawah fungsinya, luas di bawah fungsinya, kita perkecil kembali integralnya. Kita perkecil kembali luas persegi panjangnya, lalu diperbanyak jumlahnya seperti di ruang 14 ini. Nah, ini sudah semakin mendekati menutup luas di bawah fungsi. Nah, terus karena masih ada yang bolong, maka diperkecil kembali persegi panjangnya dan diperbanyak lagi untuk memperoleh nilai yang lebih mendekati hasil dari luas fungsi di bawah ini. Nah, karena kita menghitung jumlah persegi panjangnya yang ada di bawah fungsi, yang setiap persegi panjangnya itu memiliki pola dan memiliki perbedaan, maka kita perkenalkan dengan yang namanya sigma. Karena menghitung jumlah persegi panjangnya ini berpola dan bersuku, maka kita kenalkan dengan yang namanya notasi sigma. Nah, jika semua konstanta C dalam indeks I menuju N, konstanta 1 mempunyai nilai yang sama, maka katakanlah C, maka sigma indeks sama dengan I menuju N, konstanta 1 sama dengan C ditambah C sampai terus N, maka hasilnya adalah nilai tertinggi N itu sendiri dikali konstanta. Sebagai contoh, jika kita memiliki nilai seperti ini, sigma seperti ini, jika kita terapkan contoh indeksnya sama dengan 1 menuju 4, lalu setiap perbedaannya itu 5, maka jika kita jabarkan adalah 5 ditambah 5 sampai sejumlah 4 kali, maka itu sama dengan 20, yang artinya itu sama aja dengan 4 kali 5 itu sendiri. Nah, adapun sigma memiliki suatu kelinearan jika si C-nya ini konstanta. Nah, bisa kita lihat dari gambar ini ya, jika sigmanya konstanta dikali A indeks, maka konstantanya bisa dipindahkan ke depan dan sigmanya menuju ke A indeksnya. Sebagai contoh, kita memiliki sigma seperti ini, seperti yang tadi ya, sigma indeks menuju 1, perbedaannya 5i, dan konstantanya ini dikali 2. Nah, itu kan kalau dijabarkan, nanti si 5i nya kan 51, 52, 53, 54 tuh, selama 4 kali, yang artinya 5 dikali 4. Nah, habis itu kan hasilnya dikali 2. Nah, itu sama aja si 2 nya dikali sigma si 5 nya ini. Makanya hasilnya sama aja 20 dikali 2, itu 40. Nah, terus kita masuk ke penjumlahan sigma khusus, yang dimana jika si indeksnya ini 1 dan dia indeksnya ini berpangkat ya, si indeks perlu digarisbawahi, rumus penjumlahan khusus ini terjadi hanya untuk indeks yang berpangkat gitu. Nah, jikapun si indeksnya ini atau dalam sigmanya ini itu indeks ya, maka dia hasilnya akan seperti ini. Jika terdapat sigma indeks, maka nilai hasilnya adalah N dikali N plus 1 dibagi 2. Jika sigmanya itu indeks pangkat 2 sama dengan N dikali N plus 1 dikali 2 N plus 1 per 6. Nah, itu perlu digarisbawahi ya, jika ini memiliki indeksnya pangkat ya. Bisa dilihat dari indeks pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Nah, bagaimana mengoperasikan sigma? Contoh kita punya contoh soal seperti ini ya, di mana
K-nya itu sama dengan 1 menuju 7, sedangkan perbedaan dari 1 ke 7 itu adalah 1 per K plus 1. Yang dimana jika kita jabarkan, pertama kita memperoleh nilai K itu 1 sampai 7. Nah, lalu kita jabarkan semua, dan didapatlah semua seperti ini. 1 tambah 1 per 1 tambah 1, 2 tambah 1, terus sampai 7 tambah 1. Yang dimana itu jika dijumlah, hasilnya akan seperti ini. Dan jika dijumlahkan kembali, dioperasikan, memperoleh nilai akhir 1443 per 840. Sehubung ini masih bisa disederhanakan, sehingga kita bagi 3 pemilihan dan penyebutnya, hasilnya adalah 481 per 280. Jadi, sigma dari K sama dengan 1 menuju 7 dengan perbedaan 1K plus 1 itu 1 per K plus 1 itu hasilnya 481 per 280. Lalu kita perkenalkan dengan beliau yang bernama Gauss Friedrich Bernhard Riemann, seorang ahli matematikawan, murid dari Carl Friedrich Gauss yang menemukan konsep integral tentu yang disebut integral Riemann dengan notasi seperti ini. Luas daerah A dibatasi B fungsi X dikali dx sama dengan limit N menuju T hingga sigma I indeks sama dengan 1 menuju N fungsi X dikali delta X. Nah, bagaimana cara penerapannya? Kita langsung ke contoh soalnya aja, yaitu soal ini diambil dari buku kalkulus edisi 9 ya, di bab 4.2 nomor 11. Nah, kalau dalam soal di dalam bukunya seperti ini. Luas daerah yang dibatasi dari 0 dan 2 dengan fungsi X plus 1 dikali dx dengan menggunakan X-nya 2i per N. Nah, kita akan menyelesaikan salah satu soalnya. Yang pertama kita jabarkan dulu, kita masukkan semua nilainya terhadap persamaan integral Riemann yang tadi sudah dikasih tunjuk. Nah, kita di sini ketahui bahwa jika X1 dan X2-nya adalah 0 dan 2, maka kita kurangkan 2 dengan 0 untuk memperoleh delta X. Dan ingat, jangan lupa dibagi N, karena di sini N di sini menunjukkan bahwa seberapa banyak persegi yang akan kita hitung gitu. Nah, dimana fungsi X-nya itu adalah X plus 1. Yang tadi kita peroleh bahwa X-nya adalah 2i per N, maka dimasukkanlah nilai 2i per N ditambah 1 sebagai nilai fungsinya. Lalu, kita masukkan lagi kembali ke persamaan yang tadi, maka diperolehlah seperti ini. Luas daerah yang dibatasi 0 dan 2 fungsi X plus 1 dikali dx sama dengan limit N menuju T hingga indeks sama dengan 1 menuju N dengan jarak setiap 1 menuju N itu adalah 2i per N plus 1 dikali 2N. Nah, lalu kita jabarkan kembali. Yang pertama kita fokus terhadap pengoperasian sigmanya, karena di sini masih ada sesuatu yang harus dioperasikan. Yang pertama kita operasikan 2 per N dikali 1 lalu ditambah 2 per N dikali 2 per N. Nah, ini kan 2 per N dikali 1 sama dengan 2 per N. Dan 2 per N dikali 2 per N sama dengan 4 per N kuadrat. Ya, seperti ini. Ingat, kita memiliki rumus kesetaraan linear. Jika si C-nya ini konstanta, maka kita bisa memisahkan seperti sigma A ditambah sigma B. Nah, ini kita bisa pisah jadi sigma 2 per N ditambah sigma I 4 per 2N. Yang dimana jika kita pisah, dia hasilnya akan seperti ini. Kenapa 2N-nya maju ke depan? Karena si 2N-nya ini merupakan suatu konstanta. Dan kenapa itunya jadi 1? Karena 2N-nya tadi dikali 1. Sehingga 2 per N dikali sigma I sama dengan 1 menuju N. Dan setiap perbedaannya itu 1. Dan kita terdapat penjumlahan khusus jika sigmanya ini terdapat indeks ya, seperti yang tadi telah dijelaskan. Tadi kan 4 per 2N ini kan dia maju ke depan karena dia sebagai konstanta. Konstanta 4 per 2N dikali sigma indeks. Nah, karena terdapat penjumlahan khusus di mana ini menghasilkan sigma indeks, maka bisalah dipecah menjadi N dikali N plus 1 dibagi 2. Jika terdapat konstanta, nah ini kan dia si sigmanya ini kan 1 ya. Nah, karena dia 1 konstanta dan hasil akhirnya adalah nilai tertinggi itu sendiri dikali konstanta itu, yang dimana hasilnya adalah N dikali 1, yaitu hasilnya N itu sendiri. Sehingga sigma I sama dengan 1 menuju N dengan jarak konstantanya 1, itu hasilnya adalah dikali N itu sendiri. Nah,
Maka diperolehlah dengan persamaan seperti ini, 2 per N dikali N, karena itu si N-nya itu dari sigmanya tadi, dan plus 4 per N kuadrat dikali N plus 1 per 2. Nah ini masih kita bisa operasikan. Kita pertama operasikan dulu yang 4 per N kuadrat dikali N kali N plus 1 kuadrat yang ini. Nah, jika dioperasikan maka akan memperoleh N dikali N sama dengan 1, ya, N dibagi N sama dengan 1 dikali 2, yang hasilnya adalah 2. Dan 4 per N kuadrat dikali N plus 1 per 2. Maka jika disederhanakan akan menjadi operasi seperti ini ya. Seperti ini. Nah, sehubung memang kita bisa pecah ya, kita sederhanakan lebih ini, jadi 4 per 2 nya kita pisah, dan N kuadrat plus N-nya ini tetap di sana. Namun, seharusnya ini ada kurung ya, mohon maaf, harusnya di sini ada kurung yang membatasi ini. Ya, dimana jika ini tuh harusnya tuh ini dalam kurung ya, karena kan setiap N ini di dalam kurung gitu. Karena kan kalau misalnya kita tahu N kuadrat plus N per N itu kita bisa pecah jadi N kuadrat per N kuadrat ditambah N per N kuadrat kalau kita pecah si persamaan pecahannya ini. Nah, sehubung memang 4 dibagi 2 itu hasilnya 2, N kuadrat dibagi N kuadrat itu 1, dan N dibagi N kuadrat itu setara dengan, ya kita bisa membagi penyebutan pembilangnya sama-sama dengan N yang hasilnya, dimana 2 ditambah 2 dikali, ya sebenarnya ini dalam kurung ya, harusnya ini dalam kurung 1 ditambah N dibagi N itu sama dengan 1, dan N kuadrat dibagi N itu ya N itu sendiri. Sehingga diperolehlah ekspresi terakhir seperti ini, yang dimana 2 ditambah 2 dalam kurung dikali 1 ditambah 1 per N. Nah, 1 per N nya ini kan dari N dibagi N sama dengan 1, N kuadrat dibagi N ya sama dengan N itu sendiri. Nah, setelah kita memperoleh ekspresi terakhir seperti ini, kita jabarkan kembali dengan integral Riemann yang telah kita ketahui tadi sebelumnya. Yang dimana yang awalnya seperti ini, kita jabarkan menjadi seperti ini. Nah, karena kita tahu dimana jika terjadi limit X menuju T hingga 1 per X itu akan sama dengan 0 atau mendekati dengan 0. Karena semakin banyak angka, 1 yang dibagi dengan besarnya angka akan menjadi 0 gitu, mendekati 0. Maka bisa kita hitung, jadi 1 per N-nya ini sama dengan 0, 1 ditambah 0 sama dengan 1, 2 dikali 1 sama dengan 2, dan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Gitu teman-teman penjelasan dari soal nomor 11 di bab 4.2 di buku kalkulus tersebut. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampein ya. Kalau misalnya ada yang kalian belum ngerti atau ada kata-kata gue yang salah atau yang tidak bisa kalian mengerti, boleh tuh kalian komen di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan subscribe channelnya juga ya. Mungkin itu aja yang bisa gue bahas kali ini di video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.